Ya baik, kita mulai ya. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi ya selamat pagi semuanya, baik yang di kelas maupun yang hadir secara daring di rumah ya. Jadi alhamdulillah pada hari ini untuk pertama kalinya ya kita bisa melakukan perkuliahan hybrid ya, walaupun sebagian masih di rumah. Saya senang sekali bisa berjumpa langsung dengan saudara di sini dalam perkuliahan basis data terapan ya. Jadi untuk perkuliahan hybrid ini intinya adalah kita menggabungkan dua mode kan ya. Ada yang di kelas, ada yang di rumah atau di online ya. Jadi nanti kita usahakan semaksimal mungkin dengan peralatan yang ada ini supaya bisa berjalan dengan lancar, dan nanti misalkan secara teknis misalkan saudara ada yang mau menjawab gitu ya. Saya ada pertanyaan, saudara mau jawab. Nah, otomatis karena mic-nya cuma satu ya, dan ini mic dynamic ya. Jadi mungkin nanti saudara kalau mau menjawab pertanyaan, nanti teknisnya bisa join juga di Google Meet ya. Saudara join di Google Meet, ngomongnya pakai HP masing-masing ya, sebagai mic. Supaya temannya yang di rumah bisa mendengarkan gitu ya. Jadi ya karena keterbatasan audio, mungkin kita bisa mengatasinya dengan model seperti itu. Nanti waktu presentasi juga sama ya. Nah ini masih manual ya, kita switch kamera, harusnya pakai tracking kamera ya. Kita pakai ini aja ya. Karena saya banyak duduk, ini apa ya, coding gitu ya. Kita akan mencoba untuk membuat database. Nah, saudara mungkin sudah membuka di E-Link ya. Nah, di E-Link di situ ada petunjuk untuk eh, mengerjakan contoh database ya. Ada yang sudah bisa menjalankan enggak, yang tanpa error? Bisa import atau ada errornya? Ada yang sudah? Oh, belum mencoba ya. Ya, nanti kita coba bersama-sama ya. Ya, sebelumnya kita bahas dulu sedikit ya tentang teori dari materi kita pada hari ini, yaitu tentang DDL dan DML. Jadi targetnya adalah hari ini saudara bisa eh, mengimplementasikannya ya, dapat menerapkan DDL dan DML ya. Jadi yang pertama, apa itu DDL ya? DDL itu ini definisinya ya. Jadi dia adalah suatu perintah SQL ya, suatu perintah SQL yang dapat kita gunakan untuk mendefinisikan database, strukturnya ya. Jadi kalau kita punya bangunan itu berarti strukturnya, bukan isinya ya. Jadi kita definisikan strukturnya, bentuknya gimana dia. Ada kolom apa saja, kemudian ada tabel apa saja. Itu menggunakan namanya DDL, Data Definition Language ya. Data Definition Language. DDL adalah sekumpulan SQL command yang digunakan untuk create, modify, dan delete database structures ya. Tapi tidak untuk data ya. Jadi yang dimanipulasi adalah eh, strukturnya ya. Kemudian perintah DDL ya, perintah DDL itu biasanya tidak dieksekusi oleh user biasa. Jadi yang menggunakan perintah DDL ini bukan user biasa, tapi user yang spesial, yaitu admin ya, yang levelnya root atau administrator, itu yang menggunakan DDL. Kalau kemarin kita pakai select ya, kalau select itu yang menggunakan adalah user biasa ya, user atau klien biasa. Tapi kalau DDL bukan untuk sembarangan user ya, karena ini
mengubah struktur dari database-nya. Jadi ini perintah-perintah DDL ya. Jadi ada create, drop, alter, kemudian truncate, comment, rename ya. Nah di sini mungkin kita hanya mempelajari sekilas saja ya, mungkin hanya create ya. Yang untuk hari ini kita hanya create dulu ya. Jadi create ini digunakan untuk apa? Untuk membuat tabel ya, yang akan kita gunakan. Jadi nanti kita akan menggunakan create tabel. Untuk yang index, function, view itu diabaikan dulu ya. Kita fokusnya di create table dulu. Kemudian yang kedua ada drop ya. Kalau drop itu bisa digunakan untuk menghapus yang sudah kita create. Kalau kita meng-create table, kita bisa menghapus tabel dengan drop table. Jadi kita fokus di create dulu. Kemudian ini contohnya ya, create ya. Create table, membuat tabel. Kemudian di situ ada pemilik. Itu adalah nama dari tabelnya ya, pemilik. Kemudian ada kurung ya, kurung buka. Nama. Itu nama kolomnya yang pertama, nama. Kemudian varchar 50. Itu adalah tipe data ya. Jadi nama itu disimpan dalam bentuk tipe datanya varchar, variabel char, karakter ya. 50, artinya dia panjang maksimalnya 50 ya. Jadi kalau dia namanya adalah Agi misalnya ya, maka dia disimpan sejumlah 3 karakter ya. Tapi kalau saudara pakai tipe data char yang nggak ada var-nya, kalau namanya Agi, kalau dia di tipe data char 50, walaupun cuma 3 karakter, AGI, nyimpannya 50 ya. Itu kalau char. Tapi kita di sini pakai varchar yang variabel, berarti panjangnya dia sesuai dengan panjang datanya. Kalau 3 karakter ya dia cuma ngambil space 3 karakter. Kemudian ada not null ya. Not null artinya dia itu kolom yang wajib ya, yang wajib. Tidak boleh kosong. Harus ada nama ya. Jadi pemilik harus memiliki nama. Kemudian koma NIK ya. NIK di situ tipenya adalah integer ya. Kemudian di sampingnya ada primary key. Jadi dia harus sifatnya unik ya. Nggak boleh ada yang NIK-nya sama. Jadi sama dengan key yang kemarin kita pelajari, tapi di sini implementasinya di database seperti ini ya. Jadi NIK tipenya integer, dia sebagai primary key. Primary key sifatnya adalah unique dan not null. Itu primary key. Dia tidak boleh duplikat ya, dari satu baris ke baris yang lain. Kemudian koma lagi ya, di situ ada hobi, varchar 100, kemudian defaultnya null ya. Default itu apa? Ketika kita nanti insert data, kemudian kita mengkosongkan nilai hobi ya, maka hobinya akan jadi null ya, defaultnya. Kita lihat di bawah ada default lagi di bawahnya ya. Ini yang kedua, tabel kendaraan ya. Tabel kendaraan ada kolom nomor mesin varchar 30, dia sebagai primary key, kemudian ada NIK pemilik ya. NIK pemilik integer, kemudian ada merek ya, varchar 30, model varchar 30, semuanya not null, kemudian ada roda integer, defaultnya 2. Jadi kalau kita tidak mengisikan nilai roda, nanti dia oleh database diisi oleh angka 2. Kalau kita ingin roda 4, berarti harus kita isi dia 4 gitu ya. Jadi ini contoh create table ya, ada 2 tabel. Nah, ini tabelnya sebenarnya berelasi ya, antara pemilik dan kendaraan. Ini kira-kira relasinya menggunakan kolom apa ini ya? NIK ya, NIK. Jadi NIK-nya pemilik nyambung ke NIK-nya tabel NIK underscore pemilik ya. Jadi itu sebagai penghubungnya.
Jadi kita di sini masih belum bicara tentang foreign key, primary key. Itu nanti kita bahas di pertemuan berikutnya, itu kaitannya dengan constraint ya. Primary key, foreign key itu nanti ada lagi. Jadi yang penting tabelnya bisa jadi dulu ya di sini ya. Dan ada primary key-nya. Nah, kemudian dari tabel ini kita bisa mengisi data ya. Jadi kita bikin tabel dulu ini. Kemudian dari tabel itu kita bisa mengisi data. Nah, mengisinya dengan apa? Dengan DML ya. Data Manipulation Language itu adalah perintah SQL yang dapat kita gunakan untuk memanipulasi data ya. Jadi manipulasinya dalam bentuk apa? Ini ya. Jadi untuk menambah data menggunakan insert, kemudian mengubah data dengan update, kemudian menghapus dengan delete ya. Kemudian mengunci tabel ya. Itu dengan log ya. Kita nggak pelajari log tapi ya, kita hanya insert, update, dan delete aja. Kalau log ini kaitannya dengan concurrency ya. Concurrency itu mengakses secara bersamaan ya. Jadi ketika ada satu baris diakses bersamaan itu dia namanya concurrent. Itu repot ya kalau diakses bersamaan ya. Suatu tabel, suatu baris diakses bersamaan. Diakses oleh misalkan si A dan si B. Si A dan si B ngakses baris yang sama. Si A maunya baris tersebut diganti dengan X. Yang si B maunya diganti dengan Y. Konflik gitu ya. Satu resource diakses banyak pengguna. Nah itu bisa dikunci ya dengan lock. Jadi kalau dia sedang diakses oleh satu user, maka dikunci dia. Nggak bisa diakses oleh user lain. Itu yang lock ya. Jadi ini contohnya ya, yang dari tabel yang tadi, ini ada contoh-contoh untuk menambahkan data ke tabelnya ya. Insert into pemilik, nama, NIK, hobi. Jadi tadi tabel pemilik kita lihat strukturnya ya. Tabel pemilik kolomnya 3 ya, nama, NIK, dan hobi. Cara insertnya kita lihat sintaksnya di sini, insert into kemudian nama tabel ya, dalam kurung nama-nama kolom yang akan kita isi ya. Jadi yang pertama insert into pemilik, nama, NIK, hobi, value-nya Bobo 123456789, kemudian membaca. Nggak ada masalah di sini ya. Yang kedua sama ya, tapi dia mengisi tabel kendaraan. Jadi tabel kendaraan ada NIK pemilik, nomor mesin ya, merek, model, dan roda. Kemudian kita isi ya, nomor mesinnya berapa, NIK-nya, kemudian merek, model, roda. Yang ketiga ini agak-agak beda nih ya. Bedanya apa yang mungkin bisa saudara lihat? Gimana? Yang ketiga ini bedanya apa dengan yang 1 dan 2? Mungkin ada yang bisa mendeteksi ya perbedaannya. Selain data yang di-input ya. Jadi khususnya nomor 3 dibandingkan dengan nomor 2 ya, karena dia sama-sama ke tabel kendaraan. Ya, nomor 3 tidak ada rodanya ya. Jadi dia nggak ada rodanya. Ini kalau diinsert ke database, rodanya diisi dengan defaultnya ya. Diisi dengan defaultnya 2. Kalau kita nggak set default, nanti isinya dia 0 ya. Tapi kalau not null, kalau kita deklarasikan dia sebagai not null, maka yang nomor 3 ini error ketika dieksekusi. Kalau ketika kita deklarasikan di sini
Misalkan ini kita ganti ya, roda integer not null misalnya gitu ya. Roda integer not null, kalau kita eksekusi yang nomor 3, itu dia akan error karena rodanya tidak kita tulis ya. Tapi karena ini menggunakan default 2, jadi rodanya akan diisi oleh database dengan angka 2. Kemudian yang nomor 4 ini ya. Nomor 4 ini ada masalah yang cukup fatal ya, nomor 4 ini ya. Mungkin ada yang bisa mendeteksi ya. Jadi ini kronologinya ya, kita tadi bikin tabel, kemudian kita kerjakan nomor 1, kita eksekusi. Jadi tabel pemilik memiliki satu record ya, satu baris yaitu bobo ya. Kemudian SQL yang kedua kita eksekusi, memasukkan Honda Beat, kemudian eksekusi ketiga, masukkan Honda Vario. Nah, eksekusi keempat, masukkan Yamaha Mio ya. Dari posisi awal tabelnya kosong, jadi dia hanya diisi oleh 4 insert ini ya, asumsinya seperti itu. Nah, ketika kita mengeksekusi nomor 4, ini ada masalah fatal apa di sini ya? Nomor mesinnya sama, ya. Karena nomor mesin adalah primary key ya, error dia. Kemudian kalau sudah diperbaiki misalnya ya, engine-nya jadi ENG 124 misalnya. Ada lagi enggak selain itu? Masalah kedua. Mereknya ya. NIK. NIK-nya beda ya. Tapi ini ketika dieksekusi database masuk ya datanya ya. Masuk. Tapi kita tidak bisa menjamin NIK-nya ini bisa connect ya, sama ya. Nah, itu pentingnya nanti menggunakan constraint ya. Itu menggunakan foreign key. Kalau kita menggunakan foreign key, kita menjamin bahwa yang berhubungan itu dia pasti match ya. Kalau ada foreign key-nya, ini akan ditolak nanti ini. Tapi karena kita belum pakai foreign key, ini akan masuk. Tidak akan ditolak ya. Jadi mungkin kita demokan ya. Jadi itu hanya sekilas teori ya. Sekarang kita coba lihat sebentar tentang implementasinya. Nah, di sini saya menggunakan XAMPP ya. Jadi ini biasa saya gunakan untuk mengajar mata kuliah. Kalau di Tekkom ada pemrograman aplikasi web ya. Itu menggunakan PHP dan MySQL. Nah, di sini ada kliennya namanya PHP MyAdmin. Jadi kita jalankan ya. Ada Apache, ada MySQL. Jadi MySQL itu defaultnya kliennya adalah melalui command line ya, CMD atau dari terminal ya. Tapi itu nggak praktis dan ya harus manual ya. Jadi kita tidak mempelajari administrasi basis data, tapi kita lebih condong ke perancangan dan ini implementasinya. Nah, setelah jalan kita klik admin ya. Nah, kita tampilan seperti ini. Yang perlu kita lakukan sebelum kita membuat tabel, kita harus membuat database dulu. Jadi tabel itu adanya di dalam suatu database ya. Jadi kita bisa membuat database di sini new ya misalnya ya. Di sini ada BDT1. Kita bikin namanya BDT2. Atau terserah saudara mau bikin nama terserah ya. Ini saya bikin BDT2 kemudian create ya. Nah, di sini saya sudah memiliki sebuah database namanya BDT2. BDT2 ini masih belum memiliki tabel ya. Kita bisa lihat di sini no table found in database ya. Ya, belum ada tabelnya karena kita belum bikin tabel ya. Kita bisa bikin tabel di sini pakai GUI-nya, tapi kita nggak pakai itu, kita pakai SQL ya. Kita pakai SQL di sini. Nah, ini. Klik SQL nanti di situ muncul tempat untuk mengeksekusi script SQL-nya. Nah, di sini kita akan buat tabel yang pertama. Tabel yang pertama adalah yang tabel ini ya, pemilik ya. Tabel pemilik. Nah, seperti ini, silakan kalau mau mencoba.
ya. Yang di rumah mungkin ada pertanyaan, silakan ya. Eh, Bahasa apa? Creatable gitu ya. Where select enggak ada. Boleh kecil boleh. Dicampur juga boleh ya. Jadi tidak case sensitif nih.
Ya, jadi kemudian kalau sudah selesai ini kan tinggal dieksekusi ya. Kita eksekusi. Nah, kalau sudah benar nanti akan muncul seperti ini ya, tidak ada errornya ya, warnanya hijau. Di sini dia masih nol barisnya. Nah, tabelnya sudah jadi, sekarang kita coba untuk insert ya. Kita insert yang pertama tadi. Nah, ini ya. Insert into pemilik. Kita isikan nama, NIK dan hobinya ya. Insert into pemilik, nama, NIK, hobi ya. Kemudian ada value. Nah, itu diisi terserah ya value-nya. Kalau mau ngisi lebih dari satu juga boleh ya. Misalnya ini tambah lagi usernya juga bisa. Jadi nanti satu perintah dengan perintah lain dipisahkan dengan titik koma ya. Diakhiri dengan titik koma. Sama dengan ketika coding bahasa C atau Java tuh ya. Misalkan ini diganti, kita ngasih siapa gitu ya, terserah namanya siapa, kemudian NIK-nya harus beda ya. Nah, ini juga bisa. Tapi kita di sini saya isi satu dulu. Nah, jadi ketika kita go ya, kita eksekusi di sini, nanti akan muncul pesan berhasil ya, satu row inserted. Jadi sudah berhasil menambahkan satu baris. Kita bisa lihat dari sini ya. Di sini tabel pemilik, kita bisa browse ya. Ini ada satu isi ya, Bobo, NIK, hobi. Atau pakai SQL juga bisa ya. Select bintang from pemilik ini ya. Select bintang from pemilik, nggak usah pakai where, nggak apa-apa. Ini nggak usah kasih petik, kayak gini aja. Select bintang from pemilik. Ini kalau kita eksekusi, muncul ya, ini ya hasilnya. Namanya Bobo, NIK-nya ini, hobinya membaca. Karena hanya ada satu baris ya, hanya ini aja. Hanya Bobo aja yang muncul. Kalau kita mau melakukan proyeksi, jadi misalkan kita hanya ingin melihat nama dan NIK saja tanpa ingin tahu hobinya ya. Ya sudah, select nama, koma, NIK ya. From pemilik ini misalnya untuk proyeksi ya. Kita tidak ingin tahu hobinya apa. Hanya nama dan NIK saja, berarti ya sudah gini. Ini kalau kita eksekusi, nanti munculnya hanya nama dan NIK. Hobinya nggak muncul. Nah, sekarang kita lanjutkan ya untuk yang tabel kedua. Tabel yang kedua itu adalah tabel kendaraan ya. Ya, mungkin nanti ini saya upload ke e-link aja ya, nanti saudara bisa mencoba. Ini kita kerjakan bersama-sama dulu. Nah, di sini kan ada tabel kendaraan ya. Kita buat tabelnya. Nah, dia sudah masuk ya.
Jadi kita bisa lihat sekarang di database BDT2 itu sudah ada dua tabel, yaitu pemilik dan kendaraan ya. Yang pemilik ada satu baris, yang kendaraan masih nol ya, masih belum ada. Nah, sekarang kita isi untuk yang kendaraan ya, yang tadi ini, yang nomor 2, 3 dan 4 ya. Kita copy aja di sini, kemudian kita paste di sini. Nah, di sini ada 3 insert ya. Ada 3 insert tapi di sini ada yang error ya. Ini salah, ini 1 2 3 enggak boleh, tapi diganti dengan misalkan 2 3 4 ya. Ini kalau kita go, masuk 3 row ya. Masuk 3 row di sini, 3 baris. Tapi tadi sudah kita bahas bahwa yang motor Yamaha Mio itu pemiliknya tidak valid ya. Karena Yamaha Mio di sini NIK-nya nggak ada di pemilik ya. Jadi dia tidak bisa dideteksi siapa pemiliknya. NIK-nya ini jadi tidak valid. Karena kita belum memberikan constraint foreign key ya. Jadi seperti itu ya, ini DDL dan DML. Ya mungkin sampai di sini ada pertanyaan mungkin, silakan. Izin bertanya Pak, kalau ini Pak kan tadi ada tipe data varchar kan Pak, varchar. Berarti dia itu bentuknya statik ya Pak? Soalnya kan dia dijelaskan cuma sampai sampai 50 gitu tadi kan Pak. Kalau kalau ini kita nggak bisa nambah-nambah lagi, nggak bisa ngurangi lagi ya Pak? Kalau memang apa namanya kurang ya, kalau 50 itu kurang, kita harus alter tabelnya. Tabelnya harus di alter tabel, yang kuartal 50 diganti ke kuartal 100 gitu. Oh berarti kalau lebih harus ditambahin, di alter gitu Di ya? alter tabel. Oh baik Pak, terima Kan kasih. ada alter tabel yang ini. Oke ini ya, alter table.
Ya, ini untuk slide-nya ya sudah saya upload di e-link, nanti silakan saudara bisa download ya. Nah, di situ mungkin skripnya ada yang error-error bisa dicocokkan lagi di sana. Dan jangan lupa ini nomor 4 ini ya, ini masih trouble ini. Yang pertama adalah primary key-nya ya. Ya, jadi mungkin itu dulu ya, karena waktunya sudah habis ya. Jadi selesai jam 10.20. Mungkin saya akhiri dulu untuk pertemuan kita pada hari ini. Silakan saudara kalau mau melanjutkan di sini juga boleh ya, silakan. Jadi untuk hari ini saya akhiri dulu. Terima kasih atas kehadiran dan partisipasinya. Semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak. Terima kasih Pak. Pak. Ya, sama-sama. Terima kasih Pak.